Pembacaan sabda diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat pertama sampai 11 yang berbunyi demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom. Khotbah pada Minggu Paskah ke-7 ini diberi judul Nafas Hidup. Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak tentu saat ini masih bernafas ya. Ya, kita semua masih bernafas. Tetapi sudahkah hari ini kita mengucap syukur untuk setiap tarikan nafas kita? Ketika bangun pagi, apa yang pertama kali kita ucapkan? Terima kasih Tuhan untuk nafas yang masih Engkau berikan kepadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nafas itu menggambarkan adanya sebuah kehidupan. Manusia tidak bisa hidup tanpa bernafas. Begitu juga dengan Roh Allah. Roh Allah tidak akan bisa tinggal di dalam hati kita tanpa kita pelihara di dalam doa. Itu kenapa doa dianalogikan sebagai nafas hidup orang percaya. Saudara, doa akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan dan membuat kita semakin kuat di dalam menghadapi berbagai hal di dalam kehidupan kita, segala pergumulan yang kita hadapi. Saudara, doa jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan kuasa yang besar di dalam hidup kita. Tentu ketika kita berdoa bukan saja untuk memohon berkat Tuhan saja, tetapi juga untuk memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak hanya memuji dan mengucap syukur, tetapi juga memohon pimpinan Tuhan agar kita senantiasa berada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terlebih ketika kita berada dalam masalah kehidupan, di dalam kita menghadapi pergumulan hidup yang berat, yang kita butuhkan adalah doa. Karena di dalam doa kita bisa mencurahkan seluruh isi hati kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Baik itu doa yang kita panjatkan sendiri ataupun juga melalui dukungan doa dari saudara-saudara seiman. Saudara, doa itu lahir karena kita menyadari akan keterbatasan kita sebagai manusia, ketidakberdayaan kita di dalam kita mengatasi setiap permasalahan yang ada. Karena itu kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan melalui doa. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini
kita diajak untuk berdoa seperti yang Yesus lakukan. Di dalam doa, Tuhan Yesus yang kita bisa lihat di dalam bacaan Yohanes kita tadi, kita melihat di sana ada dialog personal terkait dengan identitas diri dan relasi dengan Bapa. Kita juga melihat adanya dialog terkait antara relasi Bapa, Yesus, dan para pengikutnya. Oleh karena itu, mari kita juga menjadikan doa sebagai dialog personal kita dengan Tuhan. Juga dialog yang terkait dengan identitas diri serta relasi kita dengan Tuhan dan dengan orang-orang lain sesama kita. Saudara, terlebih di dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi sampai saat ini, di mana disadari ataupun tidak, pandemik ini membawa dampak bagi setiap kehidupan manusia. Baik itu berdampak secara ekonomi, sosial, psikologi, bahkan pendidikan. Untuk itu, mari di Minggu Paskah yang ke-7 ini kita bersama-sama berkomitmen untuk sungguh-sungguh menghidupi doa sebagai nafas hidup kita, dengan membawa kondisi bangsa kita saat ini, bahkan dunia, di dalam setiap doa-doa kita, agar pandemik ini dapat segera selesai dan kehidupan pun dapat kembali berjalan normal. Tuhan menuntun dan memberkati setiap kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua.